Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf yang satu ini sangat menarik. Pengetahuannya tentang Islam sangat mengagumkan. Pierre Renaldi, mu'alaf muda yang berasal dari keluarga besar Kristen Protestan dan sekaligus keluarga pendiri gereja ini tidak cuma tampan, tapi juga cerdas. Menurut pengakuannya, ia memutuskan menjadi mu'alaf karena mencintai Yesus. Meski belum lama menjadi mu'alaf, ia sudah banyak tahu tentang surah dalam Al-Quran dan hadis. Kita simak videonya. Ini nama asli apa nama? Nama asli. Nggak ada dirubah pas ketika masuk Islam? Sebenarnya ada nama Islam. Ada tuh. Apa nama Islam? Namanya Abdurrahim. Abdurrahim. Ya, cuman nggak terlalu dipakai juga karena kelakuan gue juga masih begini ya. Masya Allah ya, keren. Tapi ya? jadi itu kan Pierre Renaldi sebenarnya kan bukan nama baptis ya, jadi nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti ya, dan itu juga nggak ada hubungan Jadi, sama akidah kali that's ya. it. Saya manggilnya apa nih? Mas, Bang atau? Mas aja. Mas aja ya. Agama dulu apa Mas? Saya Kristen Protestan. Protestan ya? Iya, saya kerja di gereja Kristen Kemah Daud dulu. Di daerah mana tuh Mas? Di daerah Pulau Armin, GKD. Mama saya di GBI, tante saya di GKDI, opa sama oma saya pendiri gereja Nehemia di Cisarua. Masya Allah, itu terstruktural gitu ya, Masya Allah ya. Iya, jadi keluarga Keren banget loh. strong keluarga Strong dengan kekristenan ya, Masya Allah. Iya, strong dengan Kristenan. Kenapa bisa ninggalin Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strongnya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran gitu, kita malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman Ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, utusan Allah ya. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus. I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai orang Muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti Itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? suruh mereka aja yang buka. Suruh mereka aja orang Nasrani. Saya aja Teman-teman non Muslim, kok makin buka? Dong, ayo dong. Saya aja yang dulu Kristen, saya nggak pernah pelajari kayak gitu. Malas ya. Justru Tebal banget. karena saya kan menemukan kebenaran ini ya karena saya pelajari agama saya sebelumnya gitu. Antum lihat tatoannya di sini kan? Pernah ya tato. Iya kan, mungkin kenapa? belum ditunjukkan ya. Tatonya apa tulisannya? Itu kan Yesus, antum lihat sendiri kan? Iya, Yesus tuh. Sampai anak nggak hapus sampai sekarang. Pertama karena sakit. Semoga Allah ampuni gue. Nggak boleh, kita nggak boleh jadi orang fajir. Saya minta ampun kepada Allah kalau di video saya sebelumnya. Iya ya. Dulu sempat buat video juga ya. Buat video juga sama Vertizon TV ketika itu karena kebodohan saya, keawaman saya bahwasannya seorang muslim itu kan tidak boleh jadi seorang yang fajir. Fajir itu kan dalam kata arti dia bangga dalam ketika melakukan kemaksiatan atau menceritakan masa lalunya. Sebenarnya kan nggak boleh, Allah udah tutup, ya udah kita nggak usah ceritain. Nggak usah ceritain ya. Saya bertobat kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni saya. Amin amin. Niat saya kan interview kan, kita lurusin juga ya niat kita di sini ya. Iya. Semata-mata saya niat di sini, kenapa saya mau sharing sama Mas Adam? Saya pengen apa yang saya sampaikan di sini pertama membawa kebaikan buat diri saya pribadi dan buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang Islam dari lahir agar semakin semangat Betul. dalam beragama Islam ini. Oke, bahwasannya we already strike in the right team. Wih, Iya dong, kita udah berdiri di atas agama yang benar. Tinggal kita berusaha untuk istiqomah, stay on the track. Nah, Mas Pierre, itu waktu saya lihat di videonya ya, saya kan waktu itu nyaksikan juga video Mas Pierre tuh di Vertizon, sempat nangis, Masya Allah. Itu saya jujur loh, saya juga terharu loh pas ketika Mas lihat Mas Pierre itu nangis di dalam video itu. Apa alasannya yang buat Mas nangis itu waktu nonton video itu? Sebenarnya nangis karena bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepada kita, kepada saya khususnya. Karena Allah mention dalam Al-Quran, Allah udah kabarkan dari 1400 tahun lalu di dalam Quran, dan sampai sekarang kita masih bisa buka. Antum buka Al-Hijr ayat 2, apa Allah bilang di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Ya Allah, penyesalan mereka tuh. Coba dulu gue masuk Islam. Penyesalan mereka yang udah nggak bisa.
ditoleransi lagi. Udah mati, mau ngomong apa? Dan Allah abadikan penyesalan mereka dalam Al-Quran. Ada. Al-Hijr ayat 2, antum buka. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Makanya kan saya bilang kan nggak pernah ada kenikmatan terbesar selain nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk, Allah bakal lapangkan darinya untuk meluk agama Islam. Berarti mereka kayak menyesal gitu ya seorang-orang kafir. Allah yang bilang, bukan saya. Antum buka Al-Quran. Bahkan saya juga kalau Allah kabarin, Allah mention dari 1400 tahun lalu tentang Betul. keadaan mereka. Ya kan, mungkin teman-teman yang non-muslim, yang Nasrani, yang masih benci sama Islam, ya lu ingat aja nih omongan gue nih yang tadi gue sampein. Benar nggak? Ini jangan sampai kalian nyesel di akhirat nanti. betul Karena menolak untuk beriman, sombong. Nggak mau beriman. menutup dirinya. Iya. Banyak orang yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang esensi Islam, tapi itu lagi. Hidayah siapa yang punya? Allah SWT. Yang bolak-balik hati siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka itu jangan pernah putus nih doa nih. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala ta'ati. Makanya selalu baca doa ini 3 yang sebelum saya salatnya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah hamba saya kesempatan taubat nasuha sebelum ajal menyebut saya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan saya kematian yang baik, akhir hidup yang baik. Dan terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa yang bolak-balikan hati. Siapapun yang mendaki, teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah teguhkan kita, saya dan Anda dan teman-teman sekalian untuk istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Nah, berarti itu ya alasan Mas Pierre nangis ya ketika di video itu ya. Iya, saya ingat ayat itu karena alhamdulillah saya insya Allah nggak jadi orang-orang yang nyesel di akhirat. Saya juga nggak tahu akhir hidup saya seperti apa, tapi saya berharap dan kepada Allah dan saya berusaha agar mudah-mudahan Allah wafatkan saya dalam keadaan beriman. Masya Allah. Agar istiqomah. Semua orang bisa hijrah, semua orang bisa berubah, tapi tidak semua orang bisa istiqomah. Nah itu Dan hanya pertolongan Allah. Makanya kita jangan pernah putus nih doa nih. Orang sekali bernabi Muhammad SAW, apa doa yang biasa dibaca? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa bolak-balikan hati siapapun yang Engkau kehendaki. Masya Allah. Teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Masya Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab. Oh iya dong. dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan yang satu Esa tadi ya. Masya Allah. All prophet they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Masya Allah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang lain. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan rasa sakit harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu Oke. masuk akal banget. Masuk akal ya. Bener nggak sih? Kalau misalnya merujuk kepada agama kan banyak nih. Oke. Ya kan ya. Dan kalau yang mengaku Tuhannya Esa kan juga banyak di agama-agama lain. Yahudi juga sama. Yahudi juga sama ada seterusnya. Why sih Islam? Wah Islam. Oke. Bismillah. Pertama ya, kita ketika memilih suatu keyakinan, kepercayaan kita, pasti kita punya tolak ukur dong. Kembali saya ulangi lagi, tolak ukur kebenaran suatu agama itu apalagi kalau bukan kitab sucinya, betul? Ah iya betul, pasti. Bentar. Kalau kitab sucinya ada intervensi tangan manusia di situ, apa itu masih bisa dikategorikan sebagai kitab suci? Definitely no. Iya. Udah hilang dong kesuciannya, udah hilang dong kredibilitasnya. Kenapa Tuhan nggak jaga Injil? Kenapa Allah nggak jaga Injil? Karena Allah hendak menyempurnakan. Dengan turunnya Al-Quran, last revelation, wahyu terakhir, penutup, menyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi kan setelah Nabiullah SAW. Benar nggak? Benar. Itu. Jadi alasan saya memilih Islam adalah pertama karena keautentikan Al-Quran, keoriginalan Al-Quran. Apa Allah bilang dalam Al-Quran yang membuat saya yakin bahwasanya adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Allah bilang kan Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Antum melihat berapa banyak upaya misionaris orang-orang yang musuh-musuh Islam. Mereka berusaha mengacak-acak Islam dari dalam, dari luar. Al-Quran diganti sama mereka isinya, lalu mereka sebar di pedalaman Afrika. Apa bisa? Nggak bisa, ketemu sama mereka. Kenapa? Karena hafiz Quran itu banyak. Bukan 1-2 orang, tapi jutaan. Jadi kita bisa buktikan ya seberapa besar upaya musuh-musuh Islam untuk mengacak-acak isi Al-Quran tuh nggak bakal pernah bisa.
kita lihat umat Islam dibantai di mana-mana, tapi apa hilang agama yang di muka bumi ini? Tidak. Enggak, malah makin banyak. Makin banyak. Berapa banyak gelombang mualaf di Inggris? Antum lihat di London sekarang seperti apa. Di Jepang, di Korea, di negara-negara minoritas Muslim. Betul nggak? Islam berkembang pesat. Masya Allah. Kalau memang logikanya gini, kalau memang pengen dihancurkan harusnya sudah hancur dari dulu dong. Iya kan, tapi nggak bisa. Allah janji Allah kan. Iya, betul ya, Masya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka, tetapi Allah hendak menyempurnakan cahaya agama. Karena nggak ada satu titik di mana antum ini ragu terhadap Al-Quran, Mas. Agama kita ini agama data, agama hujah, agama dalil. Gitu loh. Jadi ketika kita punya keraguan tentang agama ini, kita balik aja ke rujukannya, kita periksa. Tapi alhamdulillah, apa Allah bilang sini? Ini kan aku note tadi kan. Antum buka An-Nisa ayat 82. Apa Allah bilang sini? Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. But Quran is zero contradiction, nol kontradiksinya nggak ada. Alhamdulillah for Islam. Lain ya kalau kita Nggak ada kontradiksi dalam Islam. Silakan Anda cari kesalahan Al-Quran. Sama nggak? Anda bongkar. Silakan. Agama kita agama data, agama hujah, agama dalil. Bagi Anda yang nuduh kita macam-macam, ya udah Anda pelajari aja Islam. Iya betul. Gitu loh. Jangan cuma kebencian semata akhirnya jadi membuat Anda terlihat bodoh gitu loh. Iya kan? Diunjuk-unjukin Islam, ibu segala macem, tapi tentang Islam dia nggak ngerti. Ternyata dia belum paham tentang Islam. Dia nggak belajar tentang Islam. Cuman stigma dan framing buruk aja yang dia. Iya betul. Nah, dari pengalaman Mas Pierre nih, sebelum kemudian memeluk agama Islam nih Mas, pernah nggak ada rasa kemudian kayak nggak suka sama Islam dulu? Iya pernah. Dulu cuma nggak separah itulah, karena saya yakin kan bahwasannya tolak ukurnya kan tolak ukur kita melihat kebenaran suatu agama bukan pengikutnya, tapi ikut-ikutnya itu kan. Berapa banyak orang Islam nggak sholat? Antum melihat pinggir jalan? Banyak. Bener nggak? Bukan itu. Interpretasinya bukan itu. Jadi ketika kita mau ngeliat ya kita posisinya, gitu loh. Ajarannya yang kita lihat, bukan pengikutnya. Islamnya yang dilihat. Iya, orang Islam juga banyak yang mabuk, kasar kan gitu. Iya, banyak yang buka prostitusi, waliyazubillah, apa segala macam banyak. Bukan itu ukurnya. Al-Quran, Sunnah, hadis sahih. Masya Allah. Gitu loh, bener nggak? Betul. Agamanya agama data, agama hujah, agama dalil, bukan agama karangan. Betul. Bukan agama nenek moyang. Ya gitu ya. Jadi banyak kalau masih ada orang yang ragu nih. Kayaknya lucu aja ya Mas Pierre ya terhadap Al-Quran ya. Ya baik lagi, hidayah kan Allah yang kasih. Hidayah Allah yang Tadi kasih. Yang kita bahas ya, konsep 56 yang ngasih, dan kamu kata Allah tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah berikan hidayah petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui mana orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menerima petunjuk. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah, alhamdulillah for Islam. Mas Pierre, respon keluarga ya ketika pertama kali masuk Islam? Iya, mama nangis loh, udah nangis kejar. Cuman ya baik lagi gitu ya. Sekarang gini aja, kita dari kecil didoktrin 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Iya. Setelah kita belajar kalkulasi gitu kan dengan metode yang benar, bahwasannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Masa kita tetap kekeh ngotot enggak 3, kata mak gue 3, kata buah gue 3, kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, seperti itu. Tapi sempat kayak dibenci nggak gitu Mas sama keluarga? Gue nggak bisa lihat isi hati mereka benci apa enggak, tapi kelihatan responnya ya waktu gue nikah aja nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Itu cuma mama aja gitu. Mama aja. Tapi udah lah men, gue cuma mau bilang bahwasannya kita mungkin kehilangan keluarga kita di dunia. Kita kehilangan banyak teman-teman yang mualaf gitu kan, yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan usaha mereka, kehilangan sahabat mereka. Tapi ada satu yang kita nggak hilang, yang Allah masih punya kasih kepada kita, itu apa? Iman. Iman itu. Ini iman, faith. We have a faith. Kita punya iman yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Dengan kenikmatan dunia di situ nggak kebeli. Nggak kebeli. Kenapa? Karena kita tahu ujung akhir hidup seorang muslim itu kemana arahnya. Masya Allah. Betul kan? Betul. Barang siapa yang memiliki iman seperti biji sawi. Iman bahwasanya there is no God except Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. Nabi terakhir, insya Allah jannah. Masya Allah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Masya Allah. Ketika sudah masuk Islam, bagaimana respon keluarga? Antum nih, sekarang udah kenal Islam sekarang nih. Bagaimana interaksi sekarang sama keluarga? Alhamdulillah baik. Baik ya, makin baik apa makin? Emak gua tuh alhamdulillah banget.
Dia bilang ya, oh gini kamu ya sekarang ya. Iya. Ya udah mama senang lah kalau kayak gini. Iya, malah makin bagus ya ketika belajar Islam tuh bukan malah Iya, jadi terarah soalnya kan, jadi lebih terarah, punya tujuan hidup. Iya, jadi Tujuan hidup jelas. Agama Islam ini kan agama yang sempurna dan paripurna gitu ya, mengatur seluruh macam aspek kehidupan manusia gitu. Jadi ketika orang-orang bingung gitu dengan tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya apa, kalau Islam kan enggak. Kita tahu apa tujuan hidup kita. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan aku tidak lain menciptakan jin manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada aku. That's it. Gitu kan. Jadi ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita untuk apa kita diciptakan, ya kita bakal tenang, bakal bahagia. dengan otomatis kita jadi salah adabnya jadi bagus kan gitu ya ketika sudah tahu tujuannya. Masya Allah. Kenapa orang-orang kafir di zaman sahabat radhiyallahu anhu ajmain itu dan di zaman Nabi Muhammad SAW banyak memeluk Islam karena melihat akhlakul karimahnya para sahabat yang lemah lembut. Masya Allah. Iya. Tapi sekarang masih belum memeluk agama Islam ya? Belum. Ya udahlah, itu biar urusan Allah Iya. aja. Tapi yang penting kita nggak putus asa dalam mendoakan. Doakan ya. Karena kita kan nggak boleh untuk mendoakan dia untuk diampuni, kan nggak boleh. Iya, untuk diberi daya boleh. Iya, makanya selalu gue nggak pernah putus doa gitu, ya Allah, jangan kau tutup mata, pintu hati ibu hamba, adik hamba, tante hamba, dan teman hamba. Satu orang yang selalu gue sebut namanya dalam doa gue di CS gue dari SD, gue selalu sebut nama dia karena gue tahu dia pasti melihat tentang kebenaran Islam ini, dan one day mungkin dia bakal ikut juga, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Masya Allah. Mungkin itu aja, Masya Allah, dari kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kalimat yang menarik. Pertama, tidak mungkin Tuhan yang menciptakan rasa sakit harus mati merasakan sakit. Yang dimaksud sudah pasti Tuhan Yesus yang mati di salib. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kalau kitab suci ada intervensi dari tangan manusia, maka kitab suci itu sudah hilang kesucian dan kredibilitasnya. Dan yang dimaksud pada kalimat yang kedua ini adalah kitabnya orang Kristen. Kalau saja saudara-saudara yang non-muslim mau membuka diri untuk berpikir dan menggunakan logikanya, maka saya yakin saudara-saudara yang non-muslim akan mampu melihat kebenaran tentang Islam. Semoga video tadi bisa menjadi inspirasi buat saudara-saudara kita yang non-muslim, dan sekaligus menjadi penguat bagi kita yang muslim untuk lebih taat dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Adi Santoso Reaction selanjutnya.